Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para juara SD ITN Santama Malang di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, memberi kesempatan, memberi nikmat sehat, memberi nikmat sempat, memberi kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa menyimak BSI pada hari ini. Tentunya juga nikmat yang tidak boleh dilupakan kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apalah gunanya nikmat sehat, nikmat kaya, nikmat kuat ketika tidak ada nikmat Islam dan nikmat iman di dalam diri kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan hanya kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang telah membawa peradaban dunia umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman keterpurukan menuju zaman terang benderang dengan Islam. Nah, itu patut kita syukuri juga. Kita menjadi bagian dari Islam. Kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam BS kali ini Pak Huda akan sedikit membahas tentang benci dan cinta karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Nah, kenapa kok harus karena Allah? Kenapa kita harus membenci dan mencintai seseorang, mencintai apapun itu, membenci apapun itu harus karena Allah. Nah, karena tujuan hidup kita di sini adalah hanya untuk Allah. Hidup kita, mati kita, pekerjaan kita, terus belajar kita, mengabdi kepada orang tua, itu harus karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Tak terkecuali dengan benci dan cinta. Itu juga harus karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Nah, selanjutnya kita benci dan cinta itu kepada hamba Allah, itu harus karena Allah. Seperti yang tadi Pak udah sampaikan. Nah, kenapa kok harus kita membenci? Apakah boleh kita benci? Boleh kita membenci. Itu karena perbuatan dia, bukan karena hawa nafsu kita, tapi karena Allah. Contohnya misalnya dia, ada seseorang hamba Allah itu menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan saudara-saudara yang lain. Itu harus kita benci, tapi harus karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ketika dia sudah bertobat, kita harus menerima dengan lapang dada. Nah, contohnya siapa? Zaman dulu ada yang namanya Khalid bin Walid. Nah, beliau adalah orang yang menaklukkan, yang memporak-porandakan pasukan muslim pada saat perang Uhud, di Bukit Uhud. Nah, ketika beliau Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhum itu menerima Islam, menerima keimanan kepada Allah, itu harus disambut dengan lapang dada. Kita harus mencintai saudara-saudara kita, meskipun dia dulunya adalah orang yang memerangi Islam. Sama pun seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulunya juga memerangi Islam, sampai pada akhirnya beliau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi cahaya iman, cahaya Islam itu merasuki pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, sehingga beliau tidak kuasa menahan hasrat untuk menerima Islam. Nah, beliau pada saat itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan disambut dengan pekikan takbir oleh saudara-saudara muslim yang lain, oleh sahabat yang lain. Tak terkecuali Hamzah bin Abdul Muthalib.
pun ketika ada seorang hamba yang dulunya giat berdakwah, mencintai Islam, mencintai Allah, mencintai Rasul, dan kemudian hari dia itu seorang hamba itu keluar dari dakwah, keluar dari Islam dan menentang dakwah dan Islam, kita harus membenci juga karena Allah. Siapa contohnya? Adalah Rajal bin Unfuha. Dia dulunya adalah seorang sahabat agung. Salah satu 10 sahabat agung di sisi Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasul bicara, ketika Rasul mengucapkan, di antara kalian kelak akan ada kelak di hari akhir itu ada yang gigi gerhamnya itu sebesar gunung Uhud. Artinya apa? Ya kesakitan gitu kan, gigi gerham segunung Uhud. Nah, jadi dia diazab oleh Allah. Nah, 10 orang ini siapa? Tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya ada seorang sahabat yang pada waktu itu, pada saat Rasulullah mengucapkan kata-kata seperti itu tinggal 2 orang. Yang pertama adalah Rajal bin Unfuha, yang kedua adalah Abu Hurairah. Nah, di mana kita ketahui Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang termasuk sahabat yang terakhir, maksudnya bukan generasi awal. Sedangkan Rajal bin Unfuha ini adalah generasi awal. Di awal-awal Islam itu Rajal bin Unfuha ini adalah seorang yang sudah beriman di generasi awal. Nah, begitu ketakutan Abu Hurairah, jangan-jangan saya nih yang nanti diazab. Nah, ternyata setelah itu Rajal bin Unfuha meminta pada sudah zaman dari Rasulullah sudah meninggal. Pada saat itu Rasulullah sudah meninggal. Nah, sekarang zamannya Abu Bakar yang menjadi khalifah pada waktu itu. Rajal bin Unfuha ini meminta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum itu untuk diutus kepada Musalamah al-Kadzab, nabi palsu. Nah, itu untuk mendakwahkan Islam kepada Musalamah al-Kadzab. Nah, apa yang terjadi? Malah Rajal bin Unfuha ini ikut di barisan Musalamah al-Kadzab. Nah, jadi dia membelot dari yang muslim menjadi kafir. Bukan hanya keluar dari Islam, tetapi dia juga mendakwahkan agama sesat yang dibawa oleh Musalamah al-Kadzab atau nabi palsu pada waktu itu. Nah, kita harus membenci orang-orang seperti ini karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Kemungkinan besar, tidak menutup kemungkinan nanti orang yang kita benci itu akan kembali beriman, akan kembali berdakwah bersama kita, di samping kita. Jadi benci dan cinta itu harus karena Allah. Karena apa? Kalau karena hawa nafsu tidak ada habisnya. Nah, misalnya kita benci pada kepada hamba Allah itu karena hawa nafsu. Apapun yang dilakukan oleh hamba Allah tersebut, kita akan membencinya, meskipun kebaikan. Contohnya, hamba Allah yang kita benci bersedekah. Nah, hati kita sudah bersuudzon terlebih dahulu. Mungkin itu pencitraan. Mungkin itu hanya mau meningkatkan popularitas saja. Nah, itu tidak boleh harus terjadi kepada diri kita. Itu tidak boleh ada dalam sifat kita. Benci dan cinta karena hawa nafsu. Nah, ketika juga kita mencintai seseorang karena hawa nafsu, apapun yang dilakukan, meskipun dia berbuat kesalahan, akan tetap kita bela. Nah, jadi seperti itu ananda para juara, semoga dipahami. Kita harus membenci dan mencintai seorang hamba atau makhluk Allah itu karena Allah. Cukup sekian dari Pak Huda. Semoga apa yang Pak Huda sampaikan bermanfaat bagi antum semua. Yang benar, kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Yang salah itu datangnya dari Pak Huda pribadi selaku manusia biasa. Pak Huda akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.